Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Apakah kalian sedang mencari speaker wireless dengan budget 200.000, tapi speaker tersebut tetap memberikan kesan yang unik? Nah, mungkin speaker dari NYK ini bisa menjadi pilihan kalian, yaitu adalah NYK Nemesis ODT X70. Nah, dari tampilan aja speakernya ini lumayan cukup menarik karena tampil dengan transparan. Terus ditambah lagi ada LED RGB yang gue rasa sih ini membuat tampilan speakernya jadi unik dan memiliki ciri khas. Untuk material yang digunakan untuk membuat transparan seperti ini menggunakan mika dan plastik, jadi bukan kaca nih. Cukup wajar mengingat harganya dan tentu jenis material ini juga bisa bikin bobot speakernya lebih ringan. Jadi ya nyaman juga untuk dijadiin speaker portable. Apalagi nih untuk input audionya di sini juga lumayan beragam karena selain adanya Bluetooth 5 di speaker ini, ada juga nih micro SD dan juga USB Type A. Ya misal kalian pengen mainin media MP3 via flash disk yang mungkin kalian download via 4Share. Ya mungkin anak-anak tahun 2000 tuh cukup ingat lah ini adalah web yang cukup legendaris pada masa itu. Ya jadi sedikit nostalgia nih gue. Oke, anyway, agak disayangkan gak ada input audio jack di speaker ini. Walaupun gue bisa relate sih, karena HP-HP sekarang juga fakir audio jack kan. Tapi ya seenggaknya kalau ada ya jadi nilai tambah juga sih. Nah, masih ada satu hal lagi yang membuat speaker ini jadi unik, yaitu adalah tombol operasionalnya ini seperti ala-ala keyboard mechanical. Dan ternyata memang selayaknya keyboard mechanical yang memiliki switch dan keycaps yang bisa dilepas pasang. Nah, tentu ini bisa di custom desain tombolnya menggunakan custom keycaps jika soketnya itu mirip seperti yang bawaan speaker ini. Kemudian untuk mengoperasikan speaker ini juga sangat mudah sekali. Seperti untuk mengaktifkannya, kita di sini bisa tahan tombol power sampai keluar suara dan LED-nya menyala. Lalu jika kita ingin menonaktifkan speakernya, maka ya kita tinggal tahan tombol powernya kembali sampai keluar suara dan LED-nya mati. Kemudian kita bisa tekan tombol M yang artinya untuk mengubah speaker menjadi mode Bluetooth, micro SD, atau USB. Lalu untuk memplay dan mempause media ya kita bisa tekan tombol play pause ini. Dan terakhir untuk melakukan volume up and down itu bisa kita tekan tombol plus dan minus ini. Pokoknya semua instruksi ini sih sebenarnya sudah NYK tulis ke dalam manual yang kita dapatkan nih pada paket penjualan. Nah, di sini tak lupa speakernya juga bisa jadi FM radio. Yang caranya pastikan aja speakernya tuh dalam mode Bluetooth serta sambungkan kabel USB Type-C yang diberikan pada paket penjualan. Karena ini nantinya akan berfungsi sebagai antena. Lalu untuk mencari sinyal channel radionya, kita bisa tahan tombol play pause seperti ini. Dan tekan tombol ini kembali untuk mendengarkan channel yang sudah ditemukan. Kemudian tombol plus dan minus ini akan berfungsi untuk pindah-pindah channel. Sayangnya aja, walaupun bisa berfungsi sebagai FM radio, di sini tidak ada indikator channel radio yang sedang didengarkan. Adapun satu lagi fungsi dari tombol power ini, yaitu dengan menekannya sekali, maka kita bisa mengubah warna LED RGB-nya. Yang di sini sih speakernya menyediakan 12 mode warna RGB, serta sekaligus kita juga bisa menonaktifkan LED-nya. Gue pribadi sih suka sama mode RGB yang ngikutin output suara seperti ini nih. Sekarang kita masuk ke audio speaker ini. Speakernya ini memiliki 2 tweeter dan 1 subwoofer, yang totalnya ini akan memberikan output 5 watt. Output suaranya sih emang nggak wah-wah banget, ya malah seperti setara speaker monitor. Tapi ya walaupun begitu sih kualitas audionya cukup decent dan malah jauh kok di atas speaker monitor atau speaker USB yang murah-murah nih. Nah, di sini gue kasih gambaran aja suaranya tuh yang nanti akan gue bandingkan dengan speaker wireless 400 ribuan dengan output suara 20 watt. Oke, karakter suara ODT X70 memang tidak se-clear speaker pembanding, tetapi bass yang dihasilkan speakernya ini ya cukup decent kok.
Lalu output 5 watt ini memang cukup terasa bedanya sih. Misalnya nih, di sini gue butuh volume 50% dari ODT-X70 supaya ya suaranya kencang terdengar. Tetapi dengan speaker yang 20 watt mungkin gue hanya butuh 20-30% volume yang suaranya itu malah sudah sangat kencang sekali. Tetapi ya di sini sangat tergantung sekali penggunaannya. Ya kalau kalian gunakan speaker NYK ODT-X70 ini pada ruangan yang besar, misalnya pada ruangan keluarga nih untuk dengar Spotify di minggu pagi pakai smart TV gitu. Ya gua rasa sih 5 watt ini nggak akan bisa nge-coverage ruangan segede tersebut. Tapi kalau kalian pakai buat dengerin musik di kamar atau kalian mungkin jadikan speaker ini untuk PC kalian, ya output 5 watt ini udah lebih dari cukup sih. Apalagi kalau memang jarak speaker ke kalian itu memang cukup dekat. Oke nih, terakhir gue akan bahas soal daya tahan baterainya. Nah, speaker ini punya baterai sebesar 1600 mAh yang bisa kita cas via USB Type-C. Klaim NYK sendiri, speakernya bisa bertahan selama 4 jam dengan waktu charging selama 3 jam. Ya memang nggak wah-wah banget sih daya tahannya. Gue sendiri sih mendapati punya daya tahan baterai yang lebih lama nih dari klaim NYK. Dengan catatan LED RGB-nya gue matikan dan volumenya gue set di 50% saja. Nah, waktu gue pakai sih speakernya bisa awet sampai 3-4 hari dengan waktu penggunaan perharinya dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Cukup decent sih, tapi ini belum ngalahin speaker wireless gue pribadi yang bisa awet sampai 1 mingguan tuh dengan penggunaan yang sama. Oke nih, jadi NYK Nemesis ODT-X70 merupakan speaker wireless terjangkau dengan tampilan yang cukup unik. Gua rasa harga 200.000 yang diberikan udah cukup fair dengan apa yang kita dapat. Semua hal yang esensial sebagai speaker wireless udah ada di sini. Walau gue sendiri sih berharap itu bisa ada software yang bisa kita kendalikan nih via smartphone. Yang itu akan semakin mempermudah sih untuk pengaturan seperti warna LED RGB, apalagi mode radio FM-nya. Tapi ya sayangnya software seperti itu nggak ada sama sekali. Tapi ya sekali lagi mengingat harganya, ya gue rasa fitur seperti ini bakal terlalu premium ya untuk harga segitu. So bisa dimaklumi lah. Jadi gimana nih menurut kalian tentang speaker satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.